Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Suheri 18, channel yang memberikan edukasi, motivasi, dan sharing untuk kita semua. Apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sudah siap untuk belajar hari ini? Baik, kembali lagi dengan saya Suheri. Kali ini saya akan menjelaskan materi perkuliahan mata kuliah Sosiologi Pemerintahan. Masih dalam bahasan pokok-pokok bahasan Sosiologi Pemerintahan. Kali ini saya akan melanjutkan mengenai kepemimpinan pemerintahan dan kebijakan publik. Langsung saja kita menjelaskan mengenai kepemimpinan pemerintahan. Kepemimpinan pemerintahan adalah terapan teori kepemimpinan di dalam bidang pemerintahan. Terapan ini diwarnai oleh sifat-sifat khas bidang pemerintahan itu sendiri. Oleh karena itu, dapat juga dikatakan kepemimpinan pemerintahan menunjukkan daerah perbatasan antara gejala pimpinan dengan gejala pemerintahan. Pemerintahan adalah proses penyediaan jasa publik dan layanan sipil kepada setiap orang tepat pada saat diperlukan. Pemerintahan rawan konflik karena di satu pihak penyediaan layanan sipil dan jasa publik dimonopoli pemerintah sehingga kontrol sosial semakin penting dan harus semakin ketat. Serta di sisi lain karena adanya kepentingan kelompok masyarakat yang berbeda-beda. Sehingga kepemimpinan pemerintah semakin diperlukan. Menurut Taliziduhu Ndraha, membagi konsep kepemimpinan pemerintahan menjadi konsep kepemimpinan pemerintahan terdiri atas dua subkonsep yang hubungannya satu dengan lainnya tegang, yaitu konsep kepemimpinan bersistem nilai sosial dan konsep pemerintahan yang mengandung sistem nilai formal. Setiap saat seorang pemimpin formal atau kepada yang berkepemimpinan dihadapkan pada berbagai situasi dan perubahan yang cepat. Dilihat dari sudut ini, pada saat orang melakukan suatu peran, ia harus mampu mempertimbangkan hal lainnya. Role play tadi digunakan dalam spektrum yang lebih luas. Setiap seseorang bertindak harus mempertimbangkan tindakannya tersebut di dalam hubungan pemerintahan. Hubungan itu terjadi pada setiap posisi dan peran pihak terkait, yaitu pemerintah dengan yang diperintah. Setiap posisi mengandung kompetensi, kewajiban, dan peran tertentu. Di samping itu, setiap posisi mempunyai hubungan dengan posisi pihak lain yang terkait. Terkadang, dalam hubungan pemerintahan terdapat hubungan kepentingan, terdapat hubungan kepemimpinan transaksional dan hubungan kepemimpinan transformasional. Jika hubungan antar pemimpin dengan yang dipimpin didasarkan pada pertukaran kepentingan masing-masing, maka kepemimpinannya disebut kepemimpinan transaksional. Pemimpin transaksional umumnya adalah para kepala yang berkepemimpinan eksekutif dan sebagainya. Jika hubungan yang terjadi berlandaskan kesepakatan untuk mencapai tujuan bersama dan untuk itu diperlukan perubahan sosial bersama, kepemimpinan yang terjadi adalah kepemimpinan transformasional, yang umumnya adalah pemimpin formal. Kepemimpinan pemerintahan di zaman ini, apapun bentuknya, tidak dapat mengambil pola dan gaya kepemimpinan tradisional. Kepemimpinan ditentukan oleh berbagai faktor dan harus melewati berbagai kriteria. Mengutip pendapat dari Winardi berpendapat bahwa seluruh struktur yang berkaitan dengan kepemimpinan dilingkupi nilai-nilai sosial, pertimbangan ekonomi, dan politis. Seorang pemimpin mempengaruhi pihak lain atau pihak yang dipimpin oleh kualitas-kualitas yang dimilikinya berupa kepercayaan dan kemampuan komunikatif.
Peranan pemimpin dan derajat diterimanya hal tersebut oleh kelompok yang bersangkutan mempengaruhi kepemimpinan. Tingkat hingga di mana tugas-tugas diterangkan mempunyai pengaruh penting. Pemimpin yang bersangkutan memiliki kemampuan untuk menentukan tindakan-tindakan apa yang paling baik untuk mencapai tujuan-tujuan kelompoknya. Akhirnya, dapat dikemukakan bahwa gaya kepemimpinan dan situasi serta yang berlaku mempengaruhi hasil-hasil yang akan dicapai. Itu berarti bahwa gaya kepemimpinan yang sama tidak akan sama efektif dalam semua situasi. Kita mengetahui bahwa situasi atau lingkungan berubah-ubah dan jarang sekali ada pemimpin yang menonjol dalam setiap situasi. Seorang pemimpin yang berhasil banyak ditentukan oleh faktor situasional, faktor individual, dan faktor daya dukung. Di samping itu ada unsur-unsur yang paling sedikit yang harus dimiliki oleh pemimpin, yakni adanya kekuasaan, adanya kewibawaan, adanya popularitas, dan adanya pengikut. Unsur-unsur tersebut dalam setiap masyarakat berbeda dalam bentuknya. Dan hal ini tergantung pada struktur dan adat kebudayaan masing-masing masyarakat. Hal ini tampak dalam menentukan orang atau pemimpin yang mampu menggerakkan organisasi pemerintahan, membuat mekanisme kerja melalui planning, organizing, executing, dan controlling. Untuk menunjukkan keberhasilan manajemen kepemimpinan pemerintah adalah efektivitasnya. Bila tujuan negara ialah mengurus kepentingan bersama, maka manajemen pemerintahan yang berhasil ialah manajemen yang dapat menggerakkan organisasi dan birokrasi mencapai tujuan tersebut. Dan untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan kekuasaan pemerintahan. Oleh karena itu, diperlukan sistem penjaringan tingkat kualitas sumber daya manusia yang tinggi. Model kepemimpinan pemerintah menurut Talizi-Duhu Undraha adalah kepemimpinan yang mampu menyediakan produk jasa publik yang dilihat dari sudut ilmu pemerintahan bersumber dari kewenangan rasional. Sedangkan penyediaan layanan sipil bukan dari kewenangan tetapi kewajiban pemerintah. Jadi inti dari kepemimpinan pemerintahan terletak pada komitmen untuk menyediakan jasa publik dan layanan sipil kepada masyarakat. Nah, itu tadi merupakan penjelasan mengenai kepemimpinan pemerintahan. Kita lanjutkan dengan penjelasan mengenai kebijakan publik. Kebijakan publik coba kita uraikan dari kebijakan pemerintahan. Kebijakan yang dilakukan pemerintahan berkaitan erat dengan kebijakan publik. Kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan politik ke dalam prosedur rutin lewat saluran birokrasi pemerintahan, melainkan lebih dari itu. Lebih menyangkut masalah konflik, keputusan, dan siapa memperoleh apa dari suatu kebijakan. Karena itu, tidak terlalu salah bila dikatakan kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses mengambil dan menentukan keputusan pemerintah. Kata kebijakan diterjemahkan dari kata policy. Kata policy berasal dari bahasa Yunani dan Sanskerta, juga dari kata Latin, mengutip dari pendapat William Dunn. Akar kata dalam bahasa Yunani dan Sanskerta yaitu polis atau negara kota. Dan pur atau kota dikembangkan ke dalam bahasa Latin menjadi politia atau negara. Dan akhirnya dalam bahasa Inggris pada abad pertengahan dikenal dengan policy yang berarti menangani masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan. Policy, politia pada hakikatnya berarti kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengupayakan kebaikan, kemakmuran, kesejahteraan warga kota atau masyarakat. Kebijakan publik sangat erat dengan putusan pemerintahan dalam proses pembangunan. Kebijakan publik menjadi penting apabila kebijakan tersebut dijalankan atau diimplementasikan. Dengan tegas, Udoji dalam Wahab mengatakan bahwa
The execution of policies is as important, if not more important, than policy making. Policies will remain dreams or blueprints, file jackets unless they are implemented. Itu menurut Udoji tadi. Banyak pengalaman memperlihatkan bahwa kebanyakan pemerintah di dunia ini sebenarnya baru mampu untuk mengesahkan kebijakan dan belum sepenuhnya mampu menjamin bahwa kebijakan yang telah disahkan itu benar-benar akan menimbulkan dampak atau perubahan tertentu yang diharapkan. Hal ini berarti pemerintah belum efektif dalam mengimplementasikan kebijakan yang ditetapkan sendiri. Gejala yang menjelaskan suatu keadaan di mana dalam proses kebijakan selalu akan terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan atau direncanakan oleh pembuat kebijakan dengan apa yang senyatanya dicapai sebagai hasil atau prestasi dari pelaksanaan kebijakan. Besar kecilnya perbedaan tersebut sedikit banyak akan tergantung pada apa yang oleh Williams tadi disebut dengan implementation capacity dari organisasi atau aktor atau kelompok organisasi yang dipercaya untuk mengemban tugas melaksanakan kebijakan tersebut. Implementation capacity adalah kemampuan aktor atau suatu organisasi untuk melaksanakan keputusan kebijakan sedemikian rupa sehingga ada jaminan bahwa tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen formal kebijakan dapat tercapai. Salah satu aspek terpenting dalam kebijakan pemerintahan, selain aspek formulasi dan evaluasi, aspek implementasi kebijakan sangat menentukan karena implementasi berkaitan dengan bagaimana kebijakan yang diambil dapat dilaksanakan dan berdaya guna atau efektif karena mencapai sasaran, sehingga kebijakan tersebut mengarah pada kebijakan publik. Berikut kita bahas yaitu implementasi kebijakan. Yang pertama, konsep implementasi kebijakan. Secara etimologis, implementasi berasal dari kata bahasa Inggris yaitu to implement, atau dalam kamus Webster, to implement berarti to provide the means for carrying out, atau menyediakan sarana bagi pelaksanaan sesuatu, dan to give practical effect, untuk menimbulkan efek ataupun dampak. Implementasi berarti melaksanakan sesuatu yang mempunyai dampak atau hasil bagi publik. Berkaitan dengan definisi tadi, Marse mengartikan implementasi kebijakan sebagai penggunaan sarana-sarana yang dipilih untuk mencapai tujuan-tujuan. Van Meter dan Van Horn juga mengatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dan keputusan kebijakan. Ada banyak lagi konsep-konsep mengenai definisi dari implementasi kebijakan. Berbagai tahap kebijakan dikemukakan oleh berbagai ahli seperti Jonas Anderson. Tak satu pun yang melewati tahapan implementasi. Hal ini disebabkan aspek implementasi inilah yang merealisasikan kebijakan publik menjadi upaya nyata untuk memenuhi kepentingan publik. Dalam arti tidak hanya menjadi rencana-rencana bagus di atas kertas belaka. Dengan demikian implementasi mempunyai kedudukan penting dalam kebijakan negara. Kebijakan-kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan. Maka implementasi kebijakan merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan selain tahap formulasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Lengkapnya, proses kebijakan publik akan terdiri dari langkah-langkah. Yang pertama, identifikasi masalah kebijakan. Yang kedua, ada tahapan formulasi kebijakan. Yang ketiga, ada legitimasi kebijaksanaan. Yang keempat, implementasi kebijakan.
Yang kelima, yaitu evaluasi kebijakan. Oleh karena itu pula, semua tahapan di dalam proses kebijakan publik adalah sama pentingnya. Dengan demikian, pihak-pihak yang berperan dalam proses itu semua memiliki peran masing-masing yang saling melengkapi dan mendukung satu dengan yang lainnya, dan kuranglah tepat apabila terjadi paradigma dikotomi sebagaimana dikotomi politik dan administrasi. Demikian pula, ada pendapat yang mengatakan bahwa implementasi kebijakan sebagai tahapan yang penting dan menentukan, karena tanpa implementasi suatu kebijakan tidak akan mempunyai arti apa-apa. Hal tersebut hanyalah menunjukkan bahwa perlu semakin meningkatnya perhatian terhadap proses implementasi kebijakan publik. Lalu, coba kita melihat pengertian implementasi kebijakan itu sendiri menurut Masmanian dan Sabatir. Dalam Wahab, kita kutip, yaitu mengatakan memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah sesuatu program dinyatakan, berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian atau kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian. Lain lagi menurut Siagian mengatakan implementasi kebijakan dan strategi merupakan desain pengelolaan berbagai sistem yang berlaku dalam organisasi untuk mencapai tingkat integrasi yang tinggi dari seluruh unsur yang terlibat, yaitu manusia, struktur, proses administrasi, dan manajemen, dana serta daya, kesemuanya dalam rangka pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi. Dengan perkataan lain, ruang lingkup dari kegiatan manajerial yang dihubungkan dengan implementasi dapat dikatakan sama dengan seluruh proses administrasi dan manajemen yang terlaksana dalam suatu organisasi. Dari rumusan-rumusan yang tadi dijelaskan, dapat dikemukakan bahwa implementasi kebijakan mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, proses, yaitu rangkaian aktivitas atau aksi nyata yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, ada tujuan yang hendak dicapai melalui aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan. Yang terakhir yaitu hasil atau dampak, yaitu manfaat nyata yang dirasakan oleh kelompok sasaran. Dengan demikian, studi implementasi kebijakan publik pada prinsipnya berusaha memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah sesuatu program dirumuskan, yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses kebijakan negara, baik menyangkut usaha-usaha mengadministrasikan maupun usaha-usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat ataupun peristiwa-peristiwa. Setelah menguraikan mengenai konsep dari implementasi, maka ada yang berikutnya kita uraikan, yaitu model konsep implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan akan melibatkan banyak pihak, entah orang perorangan, kelompok masyarakat, lembaga atau organisasi atau instansi pemerintahan. Pihak-pihak terkait akan berupaya mempengaruhi para implementator street level birokrat di lapangan. Berkaitan dengan hal tersebut, Wahab mengemukakan 3 kelompok yang terkait dengan implementasi kebijakan di lapangan, yakni 1. Pemakarsa kebijakan atau the center. Yang kedua, pejabat pelaksana di lapangan atau the periphery. Yang ketiga, aktor perorangan di luar badan pemerintahan kepada siapa program itu ditujukan, yakni kelompok sasaran atau target group. Dari sudut pandang the center, fokus implementasi kebijakan akan mencakup usaha yang dilakukan pejabat atasan atau lembaga tingkat pusat untuk mendapatkan kepatuhan dari lembaga atau pejabat di tingkat daerah. Perhatian untuk the center berkenaan dengan masalah utama, yakni pertama, sejauh manakah tujuan atau sasaran resmi kebijakan telah tercapai. Kedua, apakah alasan yang menyebabkan tujuan atau sasaran tertentu tercapai atau
tidak. Kelompok de periphery atau pejabat lapangan mengarahkan implementasi kebijakan pada tingkat atau perilaku para pejabat dan instansi di lapangan yang dalam upaya untuk menanggulangi gangguan yang terjadi di wilayah kerjanya yang disebabkan oleh usaha-usaha dari pejabat lain di luar instansinya demi berhasilnya kebijakan yang dimaksud. Akhirnya, implementasi kebijakan dari perspektif target group lebih terkait dengan jaminan bagi kelompok sasaran dan masyarakat seluruhnya untuk dapat menerima dan menikmati hasil atau keuntungan dari kebijakan. Dalam model top-down approach, Hookwood dan Gunn mengemukakan bahwa untuk dapat mengimplementasikan kebijakan publik secara sempurna atau perfect implementation, maka diperlukan 10 persyaratan, yakni yang pertama, kondisi eksternal yang dihadapi instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan yang serius. Yang kedua, untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber daya yang cukup memadai. Yang ketiga, perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia. Yang keempat, kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang andal. Kelima, hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai perhubungannya. Keenam, hubungan saling ketergantungan harus kecil. Yang ketujuh, pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan. Yang kedelapan, tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat. Kesembilan, komunikasi dan koordinasi yang sempurna. Dan yang terakhir ke-10, pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna. Model proses implementasi kebijakan menekankan sifat kebijakan. Dalam setiap implementasi kebijakan serta menghubungkannya dengan isu kebijakan dan implementasi kebijakan dan suatu model konseptual yang mempertalikan kebijakan dengan performa kebijakan. Dalam proses implementasi kebijakan ditekankan prosedur yang mengutamakan perubahan, kontrol, dan kebutuhan bertindak. Implementasi kebijakan akan berhasil bila perubahan yang dikehendaki relatif sedikit. Sementara kesepakatan terhadap tujuan, terutama dari mereka yang mengoperasikan program di lapangan relatif tinggi. Sedangkan yang menghubungkan antara kebijakan dan performa dipisahkan oleh sejumlah variabel bebas yang saling berkaitan. Variabel bebas itu adalah ukuran dan tujuan kebijakan. Sumber-sumber kebijakan, ciri atau sifat instansi pelaksana, komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan pelaksanaan, sikap para pelaksana serta lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Berikutnya yaitu faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan dengan sasaran tertentu dan dalam waktu tertentu. Dengan demikian, yang diperlukan dalam implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang sah atau implementasi suatu rencana peruntukan. Proses implementasi kebijakan baru dapat dimulai bila tujuan-tujuan kebijakan publik telah ditetapkan, program-program pelaksanaan telah dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian kebijakan dimaksud. Implementasi kebijakan tidak hanya sekedar merupakan mekanisme bagaimana menerjemahkan tujuan-tujuan kebijakan kepada prosedur rutin dan teknik, melainkan lebih jauh daripada itu melibatkan berbagai faktor mulai dari sumber daya, hubungan antar unit organisasi, tingkat-tingkat birokrasi sampai kepada golongan politik tertentu yang mungkin tidak menyetujui terhadap kebijakan yang sudah ditetapkan. Berbagai faktor itu selalu saja terdapat dalam setiap lingkungan pemerintahan daerah yang senantiasa pula berinteraksi dengan lingkungan masyarakat sekitarnya. Dengan demikian, implementasi kebijakan otonomi daerah tidak dipandang semata-mata sebagai tindakan teknik dan administrasi, tetapi juga merupakan tindakan politik yang melibatkan stakeholder dengan kepentingan masing-masing.
Baik, materi kita sudah selesai mengenai pokok-pokok bahasan dalam sosiologi pemerintahan. Untuk itu silakan Anda like, subscribe, komen, dan share video ini agar orang lain juga dapat mempelajari mengenai pokok-pokok bahasan sosiologi pemerintahan dan dapat mengikuti materi-materi berikutnya pada channel Suheri 18. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.